ngerjain kios yang di pojok pasar tuh. Kang Suja? Itu juga kehilangan papan kayu. Aduh, berarti buktinya ada dua nih. Yang satu martil, yang satu papan kayu. Poy, ini mah harus bertindak kita, Poy. Geledah aja, kiosnya si Paruk. Paling yang nyempil itu. Itu juga kali, ya nggak ada salah telepon, ntar. Salam, Tro. Lu ke kiosnya Paruk ya. Lu cek tuh, ada martil gak di situ? Kaget bang, saya kan tetangga deket, tahu-tahu udah dipalang warungnya. Tadi pas subuh, lu ada lihat orang yang mencurigakan nggak lewat sini? Nggak lihat sama sekali bang. Benar. Ya Allah, masa saya bohong sih? Kalau lu lihat ada orang mencurigakan, lu kasih tau gua, atau nanti gua kasih tau Bang Apoy. Siap. Oke, kasih Bang. Oke. Manis itu bocah. Kasih ya. Mana, Man? Sini. Apa? Ada apa? Uti mau bicara apa? Ovi. Aneh cari-cari malah ngendon di mari. Ada yang beli kaos tuh. Iya Pak Haji. Tadi juga anek sana. Pak Haji nih. Lagi pipis. Ketangkap basah antum ya. Antum parah ya. Lagi sibuk-sibuk jualan kaos. Masih bisa melakukan hal-hal yang penuh dengan mudarat. Idih. Apa satu-satu. Udah ketangkap basah mata-matain anak suruh diam lagi. Musik. Nih. Yuk Pak Haji. Beli babah, ngoceh mulu. Udah ketahuan. Anda tahu tuh pasti panik tadi tuh. Uti mau bicara apa? Waktu kita semakin sedikit. Itu Wan, saya mau tanya soal kiosnya Pak Yusuf. Ya. Yang nutup Wan Faruk bukan? Uti. Kenapa Uti sekarang jadi ikut-ikutan menuduh Ana? Kok jadi suzon ke Ana? Uti ingat, kita kan sudah sepakat bahwa ini adalah jawaban dari doa-doa Uti. Iya Wan, itu Bang Apa lagi nyari tuh pelakunya siapa. Semakin cepat pelakunya tertangkap, semakin baik. Tapi ntar jangan bawa saya ya. Maksud Uti? Ya jangan sebut-sebut nama saya Wan. Jadi loh. Ngapain sih? Kayak apaan mulu? Cari ente. Kalau pelanggan mah biasa aja. Ntar dia begini nunggu. Kemana? Ketemu Ang. Dikit lagi gue mau capture tuh omongannya si Paruk. Dolar hijau dateng. Gagal lah tuh ya. Nggak usah ngeluh Mas Ang. Yang namanya kebatilan itu kagak akan pernah menang lawan kebaikan. Kuncinya cuma satu. Sabar. Sabar Ang. Ditunggu sama orang yang beli kaos tuh. Ayo. Pesan dulu Ang ya. Ayo. Yang mana? Terus Tuh. yang kemarin beli saya tulusin. Yuk, kram amat ya. Aduh Bu, kios kita bentar lagi tutup. Mau zuhur bentar. Nunggu lama dong Pak. Nggak lama. Kalau ibu keburu-buru, nah di depan aja Bu. Barangnya insya Allah sama kok. Bah, beres-beres yuk. Ya. Kita zuhur.
kakak. Oh, berapa banyak, Bu? Dicoba-coba kakak, silakan kakak. Oh iya, iya, boleh, boleh. Gulanya mau berapa kilo? Ya, tolong Mbak. Gula. Antum. Coba dulu kakak, dicium baru nanti dibeli. Iwan, kita harus meningkatkan kewaspadaan. Avoy sudah mulai menggerakkan anak-anak buahnya untuk mengacaukan rencana yang anak buat. Terus, bagi kita Wan. Tenang saja, jangan panik, tetap bersikap seperti biasa. Tapi Pan capek Wan, dikejar-kejar terus. Karena itu kita harus memutarbalikkan keadaan. Kita yang harus berbalik mengejar mereka. Fefet, dekati, dan ikuti. Tapi Wan, kita kan cuma berdua, mereka banyak. Iya Wan. Itu soal mudah. Ambil simpul utama. Ovi dan Faang sibuk berdagang. Nah, kita kunci ruang gerak Katro dan Kampleng. Kita persempit ruang geraknya. Siap Wan. Antum suaranya bisa dipifisin sedikit. Ketahuan dong rencana anak. Siap Wan. Mari kakak, silakan kakak, dicoba kakak. Mari kakak, silakan kakak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Bajunya menor banget. Nanti jalan lurus aja dulu, Pak. Ya, kalau Bapak nanti udah ketemu tangga, Bapak tinggal turun aja. Iya, tangganya yang turun, Pak, bukan naik. Betul, Pak. Itu nomor rumah saya 146. Betul, Pak. Baik, Pak. Saya tunggu, Pak Agus ya. Terima kasih, Pak. Luar biasa, Pak Duryo Matona. Ya, seperti inilah kehidupan. Terkadang penuh dengan keajaiban. Tapi pada sejatinya, keajaiban itu adalah kita sendiri yang menciptakan, bukan orang lain. Percayalah. Ya kalau sampean ngomong seperti itu, aku ya percaya. Luar biasa. Coba kalau dipikir, nggak ajaib bagaimana? Kalau wong sampean itu bisa motivasi orang lain kok. Tapi motivasi diri sendiri kok nggak mampu. Contoh, motor butut bikinan sebelum masa itu kok nggak ganti-ganti, ayo. Apa nggak ajaib, apa nggak apa tuh mon. Dengan Pak Agus. Oh, iya betul, Pak. Sini, Pak, sini, Pak. Iya, Pak. Akhirnya ketemu juga ya, Pak ya. Pak Duryo Matona, seperti orang inilah. Sangat luar biasa punya pemikirannya. Bisa menangkap sinyalemen-sinyalemen positif ketika saya membuat proposal motivasi lalu menangkapnya dengan cepat. Nah, orang-orang seperti inilah yang berhak untuk maju dalam kehidupannya. Ingat Pak Duryo, ketika sebuah karya diiringi dengan niat yang tulus, maka hasil akhir akan mengikutinya. Paham, Pak? Enggak. Pak, kita masuk aja bicara di dalam, Pak. Atau nah? Ngomongnya apa? Kata-kata sulit yang diomongin. Ya udah iya aja, nanti. Ya ampun, aduh. Ih, ya ampun, aduh. Bule. Bule, kenapa tuh Bule? Bule. Tetanggamu itu loh. Pusing Bule,
tiap hari yo berantem, terus tiap hari ribut, terus tiap hari ada aja masalah, tiap hari ada aja bahan buat adu mulut. Apa mereka itu lupa mereka itu punya kaki, punya tangan. Daripada adu mulut kan mendingan langsung tonjok-tonjokan, tendang-tendangan. Lebih menantang, biar cepat selesai gitu loh. Ya wis ora usah didengerin. Nggak bisa, boleh nggak budek? Oh, pasti denger. Sing bilang budak iki sopo? Jadi gimana Pak? Apa yang bisa saya bantu untuk Pak Agus? Maaf, Pak Lambemu ini benar-benar motivator kan ya? Actually Pak, that's right. Suami saya ini adalah motivator yang sudah terkenal di dalam dan di luar kota Pak. Jangan terlalu dengerin istri saya Pak. Terlalu dibesar-besarkan. Emang Pak pabrik kok? Maksud Mama, Papa itu udah famous. Kliennya banyak Pak. Mohon maaf Pak ya. Tapi intinya saya tidak suka dengan segala sesuatu yang disombong-sombongkan. Anggap aja tadi bukan ria, congkak, ataupun mungkin show off. Karena buat saya segala sesuatu yang disombong-sombongkan itu tidak bagus untuk kesehatan batin Pak. Gak apa-apa, malah saya yang gak enak sama Bapak. Why? Apa Bapak bisa bantu saya? Kasih motivasi murid-murid SD saya biar tambah semangat belajarnya. Sebenarnya tidak ada yang perlu kita takutkan. Selama yang kita jalankan itu benar dan jelas petunjuknya. Kalau boleh jujur, tidak pernah terbesit sedikit pun di hati saya untuk merugikan teman-teman pedagang lain. Nggak ada sama sekali. Pak Yusuf, kalau menurut Pak Yusuf nih, kenapa ya mereka itu nggak mau ikut cara berdagangnya Pak Yusuf? Sebenarnya kuncinya tuh ada di dalam hati kita masing-masing. Seberapa ikhlas kita menerima kebenaran, seberapa sungguh-sungguh kita menjalankan kebenaran, dan seberapa tawakal kita menjalankan kebenaran. Itu aja. Kuncinya ikhlas sama tawakal. Ya Pak Yusuf? Maaf Kang Uki. Hidayah yang Allah berikan kepada manusia tanpa adanya taufik, itu sama aja bohong. Sama aja seperti motor tanpa bensin bisa jalan nggak? Enggak kan? Jadi ya ikhlas dan tawakal itu sebenarnya adalah bekal. Allah juga tidak pernah mentargetkan kita hasil akhir. Yang selalu Allah perintahkan adalah proses. Kita sebagai manusia, sebagai umatnya, jalankan saja semua kebenaran itu dengan ikhlas. Kemudian tawakal. Dan setelah itu, saya terlalu jadi banyak bicara. Nggak enak juga di sini. Cakep Pak Yusuf. Kang Apoy. Mantap. Kang Apoy tentunya lebih paham dan lebih dalam ilmunya. Kang Tommy sama Kang Opi nih. Yuk teman-teman, kita kembali beristirahat tadi. Assalamualaikum Bang. Salam. Mau ngasih tahu, ternyata material saya ada yang hilang juga Bang. Kok lu bisa tahu sih? Lah kan di toko lu banyak perkakas tuh. Itu dia Bang, masalahnya itu martil biasa saya pakai, bukan untuk saya jual martilnya. Makasih. Sama-sama Bang. Ya. Salam. Bukti. Ada bukti yang lain. Tukang yang lagi ngerjain kios yang di pojok pasar tuh. Kang Suja? Itu juga kehilangan papan kayu. Waduh, berarti buktinya ada dua nih. Yang satu martil, yang satu papan kayu. Poy, ini mah harus bertindak kita, Poy. Geledah aja, kiosnya si Paruk. Paling yang nyempil itu. Itu juga kali, ya nggak ada salah telepon, ntar. Salam, Tro. Lu ke kiosnya Paruk ya. Lu cek tuh, ada martil gak di situ?